Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam umum, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan tugas dari Bapak Edi Wahyudi guna untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah jejaring kebijakan dan pemerintahan. Nah, sebelum kami ingin mempresentasikan diri, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Nama saya Ahmad Hanur Rafiq dengan NIM 11123000078. Saya Fudanur Safiani dengan NIM 11123000052. Saya Rusli Putri dengan NIM 11123000013. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, materi yang pertama, inovasi dalam jejaring kebijakan. Inovasi dalam jejaring kebijakan merujuk pada pengembangan dan penerapan ide, alat, atau pendekatan baru yang memungkinkan terciptanya kolaborasi yang lebih efektif antara berbagai aktor dalam pembentukan kebijakan. Jejaring kebijakan ini melibatkan pemerintahan, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan individu yang berperan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan publik. Baik, yang selanjutnya, pentingnya inovasi dalam jejaring kebijakan. Yang pertama, efisiensi kolaborasi, yaitu meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak yang terlibat dalam kebijakan. Yang kedua, keterlibatan lebih banyak pihak, memberikan ruang bagi suara yang sebelumnya kurang terwakili. Yang ketiga, responsif terhadap perubahan, mempercepat adopsi kebijakan untuk menanggapi tantangan dan peluang baru. Baik, yang selanjutnya yaitu studi kasus. Inovasi jejaring kebijakan dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Latar belakangnya yaitu pandemi COVID-19 menjadi tantangan global yang memerlukan tindakan cepat dan terkoordinasi. Di Indonesia ini, inovasi dalam jejaring kebijakan sangat penting untuk mengatasi masalah kesehatan, ekonomi, dan sosial. Baik, yang selanjutnya, inovasi yang akan diterapkan, kolaborasi antar pemerintah dan sektor swasta, yaitu yang pertama. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan sektor swasta untuk memproduksi dan mendistribusikan vaksin secara massal. Yang kedua, penggunaan platform digital untuk koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Berbagai lembaga pemerintahan menggunakan aplikasi dan platform digital untuk memantau perkembangan kasus COVID-19. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat melalui forum digital. Pemerintahan memanfaatkan jejaring sosial dan platform digital untuk menjangkau masyarakat lebih luas. Forum online memungkinkan diskusi tentang kebijakan dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan umpan balik secara langsung. Selanjutnya, hasil dan dampak. Yang pertama, efektivitas penanggulangan, yaitu kolaborasi antar berbagai aktor mempercepat penyebaran vaksin dan membantu menurunkan tingkat penularan. Yang kedua, inklusivitas kebijakan. Partisipasi masyarakat melalui forum digital meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan dan mendukung pelaksanaan aturan dengan lebih baik. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Penggunaan aplikasi pelacakan dan informasi yang lebih terbuka membuat masyarakat lebih percaya terhadap kebijakan yang diambil. 2. Evaluasi kebijakan. Pengertian dari evaluasi kebijakan adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak dari kebijakan yang telah diterapkan. Dalam konteks jejaring kebijakan dan pemerintahan, evaluasi kebijakan tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga melibatkan aktor-aktor lain dalam jejaring kebijakan, seperti organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan masyarakat umum. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil memberikan hasil yang diinginkan dan dapat diperbaiki atau sesuai dengan yang diperlukan. Pentingnya evaluasi kebijakan dalam jejaring kebijakan. 1. Koordinasi yang lebih baik. Evaluasi kebijakan dalam jejaring kebijakan melibatkan berbagai aktor yang saling berinteraksi dan memberikan masukan untuk meningkatkan kebijakan yang ada. 2. Meningkatkan akuntabilitas.
Melalui evaluasi, pemerintah dan aktor kebijakan lainnya dapat mempertanggungjawabkan keputusan mereka kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. 3. Pembelajaran bersama. Evaluasi memungkinkan adanya pembelajaran dan pengalaman yang dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan di masa depan. Proses evaluasi kebijakan dalam jejaring kebijakan. Yang pertama, yaitu penentuan tujuan evaluasi, yang berarti identifikasi tujuan kebijakan dan parameter yang akan diukur, seperti efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Yang kedua, yaitu pengumpulan data. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, baik dari pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan bahkan masyarakat yang terpengaruh kebijakan. Yang ketiga yaitu analisis dan penilaian. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa PKH berhasil mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Namun, distribusi bantuan yang tidak merata dan ketergantungan pada bantuan masih menjadi masalah di masyarakat. Evaluasi kebijakan. 1. Tujuan evaluasi yaitu mengukur dampak program terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga miskin. 2. Metode pengumpulan data. Data diperoleh melalui survei terhadap keluarga penerima manfaat, wawancara dengan stakeholder atau seperti pemerintah daerah, LSM, dan sektor swasta yang terlibat dalam program. Berikut adalah contoh studi kasus yang berjudul Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan. Latar belakang. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program untuk memberdayakan masyarakat miskin, seperti program Keluarga Harapan, PKH, dan bantuan langsung tunai atau BLT. Evaluasi kebijakan ini penting untuk menilai dampak langsung terhadap pengurangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga adalah implementasi kebijakan dalam jejaring kebijakan. Pengertian adalah implementasi kebijakan dalam kebijakan merujuk pada proses penerapan kebijakan yang telah dirumuskan dengan melibatkan berbagai aktor atau pihak yang terlibat dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam jaring kebijakan, pelaksanaan tidak hanya melibatkan pemerintah, tapi juga sektor swasta, organisasi masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Tujuan dari implementasi kebijakan ini adalah untuk memastikan kebijakan berjalan dengan sesuai rencana dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Pentingnya implementasi kebijakan dalam jaring kebijakan yang pertama adalah kolaborasi multi aktor. Keberhasilan implementasi kebijakan seringkali bergantung pada koordinasi dan kerjasama antara berbagai aktor dalam jaring kebijakan, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Yang kedua adalah peningkatan efektivitas. Implementasi kebijakan yang baik dapat meningkatkan efektivitas kebijakan dengan memastikan bahwa kebijakan diterapkan sesuai dengan tujuannya. Yang ketiga adalah responsif terhadap tantangan. Dalam jaring kebijakan, fleksibilitas dan kemampuan untuk merespon tantangan yang muncul dalam implementasi sangat penting. Proses implementasi kebijakan dalam jaring kebijakan ini adalah pertama adalah perencanaan, kedua adalah koordinasi, ketiga adalah pelaksanaan di lapangan. Studi kasus implementasi kebijakan e-government yang ada di Indonesia. Latar belakang dalam rangka meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik. Pemerintah Indonesia meluncurkan kebijakan e-government yang bertujuan untuk mendigitalisasi pelayanan publik dan memperkenalkan penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan. Langkah-langkah implementasinya yang pertama adalah perencanaan dan persiapan, yang kedua adalah koordinasi dan kolaborasi, yang ketiga adalah pelaksanaan di lapangan. Materi yang keempat adalah tantangan dalam implementasi kebijakan, koordinasi logistik konflik antar aktor. Pengertian implementasi kebijakan sering menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya yang paling signifikan adalah koordinasi logistik dan konflik antar aktor. Berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini memiliki kepentingan yang bertentangan atau cara pandang yang berbeda. Pentingnya implementasi kebijakan dalam jaring kebijakan ini yang pertama adalah kolaborasi multi aktor. Keberhasilan implementasi ini kebijakan seringkali bergantung pada koordinasi dan kerjasama antara berbagai aktor dan kebijakan. Yang kedua adalah peningkatan efektivitas. Implementasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas kebijakan dengan memastikan bahwa kebijakan diterapkan sesuai dengan tujuannya. Yang ketiga adalah responsif terhadap tantangan. Dalam jaring kebijakan, fleksibilitas dan kemampuan untuk merespon tantangan yang muncul selama implementasi sangat karena kebijakan sering berhadapan dengan situasi dinamis. Tantangan koordinasi logistik dalam implementasi kebijakan yang pertama adalah keterbatasan infrastruktur yang tidak memadai seperti transportasi, gudang penyimpanan, dan lain-lain. Yang kedua adalah manajemen sumber daya. Yang ketiga adalah koordinasi antara banyak pihak.
Tantangan konflik antar aktor dan implementasi kebijakan meliputi 1. Perbedaan kepentingan, perbedaan kekuasaan dan kontrol, perbedaan perspektif. Dan yang terakhir adalah kurangnya komunikasi dan kepercayaan. Komunikasi yang buruk antara aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan dapat memperburuk ketegangan dan memperlambat implementasi. Studi kasusnya implementasi kebijakan bantuan bencana alam di Indonesia. Latar belakangnya setelah bencana alam di Indonesia, gempa bumi, kondisi masyarakat yang terdampak namun dalam mengatasinya menghadapi tantangan besar terkait koordinasi logistik. Koordinasi logistik dalam penanggulangan bencana yang pertama adalah keterbatasan infrastruktur, yang kedua adalah keterbatasan sumber daya, yang ketiga adalah koordinasi antar aktor. Konflik antar aktor dalam penanggulangan bencana yang pertama adalah perbedaan kepentingan, yang kedua adalah kekuasaan dan kontrol, dan yang ketiga adalah komunikasi yang buruk. Pasti ada hasil dan dampaknya. Hasil dan dampak yang positif. Yang pertama adalah meskipun ada tantangan besar, akhirnya kejutan dapat disesuaikan dengan tingkatan organisasi. Dengan pengalaman ini meningkatkan koordinasi dan pengelolaan logistik untuk bencana selanjutnya agar menjadi lebih baik lagi. Faktor negatifnya, tantangan utama yang terjadi adalah ketidakmerataan distribusi bantuan dan keterlambatan dan pengiriman barang ke daerah terpencil. Konflik antar aktor juga mempengaruhi efisiensi dan kelancaran implementasi kebijakan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, mohon dibicarakan dengan baik-baik, bukan malah mencari yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.